Shalom Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini, hari di mana kami boleh kembali merasakan cinta dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong setiap kami sehingga firman ini boleh hidup dalam kehidupan kami. Dan kami juga mohon Roh Kudus terus menuntun kami dalam menjalankan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Lukas, pasal yang kelima ayat yang ke-29. Lukas 5 ayat 29, demikian firman Tuhan. Kemudian Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama mereka. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, makan dan minum mungkin adalah sebuah hal yang biasa dan sederhana bagi setiap kita, karena sudah menjadi kegiatan rutin dalam kehidupan sehari-hari manusia. Tanpa makan dan minum, manusia akan kehilangan energi, akan kesulitan untuk melakukan aktivitas, akan merasa lapar, bahkan nantinya akan menjadi orang yang suka marah-marah karena kelaparan. Bapak Ibu, bukan sesuatu yang mengherankan. Dengan makan dan minum, manusia dapat memenuhi kebutuhan jasmaninya, sehingga mereka dapat menjalankan tugas kesehariannya dengan baik. Romo Mangun mengatakan bahwa makan bisa dikerjakan dengan bermacam-macam cara dan derajatnya. Misalnya, makan dengan berjegang atau mengangkat kaki, semaunya di sawah atau di warung, makan sendiri di dapur, atau makan bersama-sama dengan teman dan juga keluarga. Yang pasti ada sebuah penghayatan yang berbeda ketika manusia makan sendiri atau bersama-sama dengan orang lain. Jika kita melihat banyaknya cerita dalam Injil yang menampilkan sosok Yesus yang beberapa kali makan bersama dengan sekelompok orang, baik mengadakan sendiri sebuah perjamuan, diundang oleh seseorang, maupun Yesus yang mengajukan diri untuk tinggal dan makan di rumah orang yang bersangkutan. Kita bisa menemukan bahwa Yesus adalah pribadi yang suka makan bersama dengan orang-orang. Yang menarik dalam teks kita, Bapak Ibu, dalam Injil Lukas diceritakan tentang seorang pemungut cukai bernama Lewi. Lewi yang melihat Yesus dan mengundangnya untuk ikut makan bersama. Dan bukan hanya Lewi, sebenarnya dalam teks yang ada di dalam Alkitab diceritakan bahwa teman-temannya pun, para pemungut cukai juga ikut makan bersama dengan mereka, bersama dengan Lewi dan juga Tuhan Yesus. Apakah yang sekiranya menjadi tujuan Yesus yang sering ikut makan bersama? Apakah Yesus hanya ingin numpang makan? Apakah makna di balik itu semua? Apakah dia hanya ingin mengenyangkan perutnya? Hanya sekedar makan bersama dengan orang lain untuk mengisi kekosongan perut dan memenuhi kebutuhan jasmani sajakah? Saya kira pemahaman Yesus untuk mengikuti makan bersama atau makan bersama-sama dengan orang-orang di sekitarnya tidak hanya bermaksud untuk memenuhi kebutuhan jasmani dirinya dan juga orang-orang di sekitarnya. Dengan makan bersama sebenarnya terbina suatu keakraban dengan sesama. Kasih persaudaraan dan persekutuan dalam kebersamaan itu ada. Dan dalam makan bersama tentulah diwarnai dengan gelak tawa dan juga sukacita. Karena perut kenyang, kita bisa bercakap-cakap, bersenda gurau, bahkan membicarakan banyak hal ketika kita makan. Dan perlu dicatat, Ibu Bapak, orang-orang yang makan bersama Yesus ini bukan orang yang terkenal, namun orang-orang yang tersisih. Bukan orang yang dipandang berharga, dipandang oleh masyarakat sekitar, tetapi seringkali dianggap sebagai sampah masyarakat. Sepertinya Yesus menjadikan makan bersama ini sebagai ajang baginya untuk membuat jembatan,
bagi orang-orang yang tersisi itu, yang seringkali diabaikan oleh masyarakat. Dengan makan bersama, Yesus dan orang-orang tersebut tidak hanya sekedar mengisi perut dengan makanan, karena tentu saja baik Yesus dan juga orang-orang yang makan bersama dengan Yesus juga pasti memerlukan makanan untuk mengenyangkan, untuk memberikan energi. Namun, saya juga melihat sebenarnya Yesus juga mau mengisi hati dan jiwa orang-orang itu dengan kasih, solidaritas sosial, dan juga persahabatan. Jika kita melihat dalam kehidupan sehari-hari pada saat ini, makan bersama dalam suasana yang demikian sudah menjadi barang yang langka sebenarnya. Karena orang sibuk dengan diri sendiri dan apa yang akan dikerjakannya. Bapak Ibu perhatikan ketika makan, baik di restoran, di rumah, di gereja, atau dimanapun kita makan. Seringkali orang sibuk dengan gadgetnya, dengan HP-nya, sibuk memfoto makanan yang ada di hadapannya, sibuk untuk membalas atau mengirim foto tersebut, membalas WhatsApp, membalas komen-komen yang ada di media sosial, tanpa menyadari bahwa orang-orang di sekitar itu yang sedang makan juga butuh untuk diperhatikan. Orang tidak mau peduli, bahkan berpacu dengan waktu dan lupa akan pentingnya makan bersama. Mereka hanya berpikir bahwa yang penting perut kenyang, tidak peduli dengan kondisi orang-orang di sekitarnya. Ada penghayatan yang berbeda memang kalau kita perhatikan. Manusia sekarang menjadi dingin dan egois. Makan hanya semata-mata untuk keperluan jasmani saja. Bahkan mungkin untuk keperluan media sosial, supaya dianggap sebagai pribadi yang selalu eksis, bisa makan enak di rumah makan ini, di tempat ini, dan di tempat itu. Bapak Ibu, padahal kalau kita perhatikan ada kebutuhan yang lain yang terabaikan. Misalnya saja ketika makan bersama dengan keluarga. Seringkali setiap orang sibuk dengan gadgetnya, sehingga untuk mendengar satu dengan yang lain, berbicara satu dengan yang lain tidak terjadi. Yang terjadi hanya sibuk dengan makanannya, bahkan mungkin makanannya juga tidak dimakan Bapak Ibu. Atau seseorang yang mengikuti pesta pernikahan dan juga jamuan makan, bukan untuk menikmati makan malamnya, berbincang dengan orang-orang di sekitarnya, tapi hanya untuk alasan formalitas. Karena merasa tidak enak, yang mengundang adalah bosnya. Atau ketika menghadiri jamuan makan dengan klien, tujuannya supaya proyeknya diterima. Sehingga makna makan bersama itu hanya sekedar untuk mendapatkan proyek, untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya ataupun usahanya. Sehingga waktu untuk berkumpul dan menjalin keakraban baik dengan keluarga, dengan rekan menjadi berkurang. Bukan hanya dengan keluarga dekat, tetapi juga orang-orang di sekitar kita, tempat di mana kita makan. Di samping itu, jika kita melihat masih banyak orang yang tersisih juga Bapak Ibu, miskin dan tidak bisa memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani dengan layak. Seringkali kita tidak memedulikan mereka juga. Acara makan bersama dengan orang-orang yang tidak punya seringkali hanya dilakukan dalam acara-acara khusus saja. Misalnya menjelang Paskah, Natal, atau pada saat bulan Ramadan dengan cara membagi-bagikan makanan kepada fakir miskin. Namun tentu saja, itu semua tidak disertai dengan suasana makan bersama, seperti yang dilakukan Yesus dan orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu. Tidak ada suasana kekeluargaan dan keakraban, tidak ada cinta kasih dan persekutuan di sana. Karena solidaritas itu hanya menjadi barang palsu yang dipertontonkan kepada orang lain, hanya untuk menunjukkan bahwa saya mau berbagi. Melalui makan bersama Yesus ini sebenarnya kita diajak untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, melalui sesama kita yang menderita, yang membutuhkan tidak hanya kebutuhan jasmani sebenarnya, tapi juga kebutuhan untuk dicintai, untuk diterima dengan baik. Dan menurut saya pengalaman bersama Yesus tidak hanya dapat kita temukan ketika kita berdoa, melipat tangan, menutup mata saja. Namun juga pada saat perjumpaan kita dengan sesama,
dan juga melakukan sesuatu yang dilakukan demi kepentingan mereka. Di dalam mereka kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Makan adalah suatu hal yang kecil, yang sederhana, namun akan berbeda maknanya jika kita menemukan kehadiran Tuhan Yesus di dalamnya dan di dalam kehadiran orang-orang yang makan bersama kita. Mari kita menghayati makan bukan hanya untuk mengenyangkan perut kita, tetapi juga merasakan kehadiran Tuhan melalui sesama yang ada di sekitar kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang menyapa setiap kami. Kami diingatkan melalui hal sederhana yang sering kami lakukan, yaitu makan dan minum. Bukan hanya sebagai sarana di mana kami mengenyangkan perut kami, untuk menambah energi dan kekuatan kami untuk beraktivitas, tetapi kiranya melalui makanan yang kami makan, minuman yang kami minum bersama dengan saudara-saudara kami pun juga mengalami perjumpaan dengan Engkau, yang menguatkan iman percaya kami, yang mengisi hati dan jiwa kami, sehingga bukan hanya kepuasan jasmani, tetapi juga rohani kami. Hati dan jiwa kami boleh dipenuhi oleh kasih-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga menyertai setiap kami ketika kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah melalui hal-hal sederhana yang kami kerjakan hari demi hari, kami boleh terus mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan yang menguatkan iman percaya kami. Sehingga sebagai tubuh Kristus kami boleh berjalan bersama-sama, merasakan cinta kasih-Mu yang menguatkan dan memampukan kami untuk menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berkarya, Tuhan Yesus beserta.